Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin tayyiban barakatuh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang insya Allah berbahagia kali ini, mari kita bersama untuk mensyukuri nikmat dan keadaan kita saat ini. Sekarang jika kita mau mensyukuri terhadap kehendak Allah yang diberikan kepada kita semua, maka kata Allah adalah akan mencukupkan dari apa yang kita inginkan, dari apa yang kita butuhkan. Dan sebaliknya jika kita kufur atau ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah SWT, maka kata Allah adalah inna bila syakir. Dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 insya Allah. Langsung saja di sini para adik-adik sekalian, saya tidak akan berdiri-diri di awal. Saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana salah seorang sosok, yaitu dua sosok ini yang akan Bapak berikan contoh yang perlu kita teladani, kita jadikan tolak atau titik tolak ukur dalam kegiatan kita perihal melakukan kebaikan dan kebajikan yang kaitannya dengan amalan soleh. Dan kemudian dua sosok ini siapa? Yang pertama adalah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua adalah sahabat, kedua sekaligus khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Yang mana khalifah ini ketika dipimpin zamannya Umar bin Khattab, maka ada riwayat hadis yang mengatakan bahwasanya hampir setengah bumi lebih dipimpin oleh kerajaan Islam. Langsung saja, saya tidak akan bertele-tele lagi. Yang pertama yaitu mengenai tentang kisah Umar bin Khattab, yang mana pada masa muda, ketika Umar masih muda, dia adalah jagoan berkelahi, kemudian terkenal, dan seseorang yang juga merupakan orator, dan kemudian serta orang yang bersemangat. Dia salah seorang di antara beberapa orang di Mekah yang dia kenal baca tulis sebelum Islam. Jadi pada kala itu, sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW sebelum lahir, maka kafir Quraisy itu sudah ada beberapa dari mereka yang dapat membaca dan sebagainya. Dan kemudian di kalangan kafir Quraisy sendiri, Umar termasuk salah seorang yang terpandang. Artinya apa? Jika ada orang yang telah terdekat Umar bin Khattab yang masuk Islam, seperti adiknya nanti akan saya ceritakan, maka yang pertama kali menentang adalah Umar. Bahkan di era itu, orang yang memiliki ambisi besar untuk membunuh Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab. Makanya di sini disebutkan bahwasanya ketika Umar pra-Islam, yaitu sebelum masuk Islam, Umar berani mengatakan bahwa Islam adalah agama yang salah. Islam agama yang hanya sekedar dongeng dari lantunan atau karangan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Rasulullah mendapat wahyu dan menyeru orang-orang Islam, Umar menjadi musuh sejati Islam dan Rasulullah. Dan kemudian Umar sangat ingin membunuh Nabi, sebagaimana yang saya sebutkan barusan. Dan kemudian ketika Umar ingin membunuh Nabi, di tengah perjalanan bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, itu salah seorang sahabat. Kemudian Sa'ad itu mengatakan kepada Umar, engkau lebih baik memperhatikan keluarga muslim. Mereka telah masuk Islam. Dan kemudian ketika itu hati Umar merasa kaget, sembari itu dengan rasa emosi. Ketika itu Umar tidak jadi melanjutkan niat yang pertama. Kemudian Umar merubah niatnya untuk kembali ke rumah, yaitu untuk mendatangi adiknya yang ketika itu baru masuk Islam. Di sini ada riwayat yang menyebutkan ketika Umar datang, maka adiknya tersebut sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, di sini setelah sampai di rumah Fatimah ya, bukan rumah Umar bin Khattab ya, yaitu Umar mendengar lantunan merdu ayat suci Al-Quran.
Kemudian Umar ketika itu hati Umar bergejolak atau bergetar dan meminta lembaran Al-Quran yang dibaca oleh si Fatimah, yaitu adik Umar tersebut. Kemudian bergegas menuju rumah Nabi. Kemudian ketika itu Umar menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, semakin jayanya agama Islam pada tatkala itu, kemudian Umar juga dipilih sebagai khalifah oleh Abu Bakar. Yang mana Abu Bakar ini adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabiullah Rasulullah SAW. Dan Umar sendiri juga memiliki mindset atau pola pikir yang baik untuk kembang pikirnya, yaitu untuk kembang pikirnya bahasa Arab dan daerah Madinah. Kemudian di sini saya memberikan model kepemimpinan yang dimiliki Umar bin Khattab. Yang pertama dari segi administrasi. Dari segi administrasi sendiri, prakarsa dalam mengatur administrasi pemerintahan. Demikian pula di bidang hukum. Ada sebagian hadis yang mengatakan bahwa ketika itu seperempat dari penduduk Mekah pada ketika itu adalah orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi itu diibaratkan ketika di Indonesia itu seperti orang Cina seperti itu, yang mana mau menjajah atau merusak tatanan regulasi dari pemerintahan Arab sendiri, yang mana ketika itu pemerintahan Arab dipegang oleh Umar bin Khattab dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ajaran dan Islam. Itulah jika pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Kemudian pilihan yang kedua yaitu bertambah luas. Islam semakin meluas dengan kecepatan yang luar biasa. Karena di sini Umar menetapkan hukum tegas, dan siapa yang tidak mau zakat kemudian tidak mau sholat, maka Umar akan memeranginya. Mungkin yang ketiga, di samping beringas atau galaknya Umar tersebut, Umar juga memiliki hati yang mulia, atau istilahnya royal terhadap kaum bawah maupun kaum yang elit atau temannya sendiri. Bahkan di suatu hadis pernah juga Umar memikul, yaitu gandum, ada yang menyebut gandum, kemudian ada yang menyebut intinya bahan pokok makanan yang ingin dijadikan makanan tiap kepala keluarga. Memikul sendiri. Pada tatkala itu saya ceritakan sedikit hadisnya. Pada tatkala itu ada salah seorang perempuan yang mana janda memiliki anak satu, kemudian anak itu menangis, kemudian dan si janda ini tidak mengerti bahwa yang di sebelahnya adalah Umar. Kemudian Umar bertanya kepada janda tersebut. Kemudian selang beberapa waktu, tidak lama dari itu, beliau Umar yaitu untuk pulang ke rumahnya, kemudian mengambil satu karung gandum atau satu karung bahan pokok makanan dan diberikan kepada seorang janda tersebut. Kemudian yang berikutnya saya memberikan ketika ini adalah slogan atau kata-kata bijaksana Umar bin Khattab ketika waktu menjadi khalifah. Saya bacakan, yaitu: saudara-saudaraku, aku bukanlah rajamu yang ingin menjadikan Anda budak, dan aku adalah hamba Allah dan pengabdi hambanya, dan kepadaku telah dipercayakan tanggung jawab yang berat untuk menjalankan pemerintahan ini, yaitu pemerintahan khalifah, yaitu tugasku membuat Anda senang dalam segala hal, dan Anda menjadi hari nahas bagiku jika timbul keinginan barang sekalipun agar Anda melayaniku. Aku berhasrat mendidik Anda bukan melalui perintah-perintah, tapi melalui perbuatan. Di sini bisa ditambah kesimpulan bahwasanya Umar di sisi lain memiliki sifat yang beringas, galak, kemudian tegas. Umar juga memiliki hati yang lembut. Bahkan Umar enggan jika dipanggil sebagai seorang pemimpin. Bahkan Umar di dalam surganya mengatakan, aku tidak akan
aku tidak memerintah kalian, akan tapi aku mengajak kalian. Disinilah pilar-pilar atau poin-poin yang perlu kita ambil sebagai calon seorang pemimpin. Kemudian di awal tadi saya sebutkan bahwa saya akan memberikan dua sosok suri tauladan, yaitu yang kedua, sosok suri tauladan yang kedua adalah istri Rasulullah SAW, itu Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama yaitu kepribadian sendiri dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena saya memberikan kepribadian pada saat yang pertama. Kenapa? Karena dari istri Rasulullah SAW yang paling memiliki kepribadian lemah lembut adalah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu wanita kekasih Rasulullah ini, yaitu sungguh memiliki kelebihan yang tidak tertandingi oleh wanita lainnya. Sifat-sifatnya, kemudian kepribadian dan kedudukan ilmu yang dimiliki, kemudian melesatkan beliau menjadi pemimpin semua wanita pada semua generasi, lebih tepatnya pada generasi ketika Aisyah tersebut. Di sini mungkin kita sering dengar bahwa Aisyah adalah ummul mukmin, ibunya para orang-orang mukmin. Yang mana Aisyah termasuk salah seorang yang menampakkan tanda-tanda kecerdasannya dari sejak kecil. Kenapa? Di sebuah hadis ada yang menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini, yaitu istri Rasulullah, itu memiliki sifat zuhud, kemudian sifat warok, sifat qanaah, menerima apa adanya, itu memiliki tiga sifat itu yang sangat tinggi, yang jarang dimiliki oleh manusia para umumnya pada ketika itu. Dan kemudian di sini Aisyah radhiyallahu anha memiliki sifat yang gemar atau senantiasa beribadah. Bahkan jika Aisyah ketiduran terus kemudian lupa tidak menunaikan sholat sunnah, maka dia merasa atau menyesali perbuatan tersebut. Kemudian lanjut yang berikutnya, yaitu mengenai tentang loyal terhadap semua orang, itu membantu kaum perempuan salah satunya ya. Kemudian dia selalu menolong setiap kali didatangi seorang perempuan, dan kemudian jika Aisyah menyampaikan masalah mereka kepada Rasulullah, dengan niatan barangkali Rasulullah bisa membantu dari apa yang orang tidak dikenal itu inginkan. Dan kemudian di sini Aisyah selalu memfokuskan semua kerjanya setiap pagi dan petang, yaitu untuk menaati Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama sebagai seorang istri, kemudian yang kedua sebagai hamba Allah. Lanjut yang kemudian slide berikutnya, yaitu mengenai tentang Aisyah juga memiliki sifat atau sosok yang pemberani. Pertama, memiliki etos yang tinggi. Yang kedua, Aisyah adalah sosok yang pemberani, kokoh, tegar, dan tidak pengecut. Ini perlu kita contoh, terutama bagi kaum hamba atau orang perempuan, yang mana kita bacakan itu pemberani yang di sini yang dimaksud adalah memiliki etos yang tinggi, disebutkan barusan. Kemudian Aisyah adalah sosok pemberani, kokoh, tegar, dan tidak pengecut. Kemudian ada salah satu hadis yang mengatakan, saya lupa intinya, yang mana isinya tersebut adalah Aisyah sering berjalan menuju perkuburan atau kuburan tempat orang meninggal, yaitu di daerah Baqi di tengah malam, yang mana tanpa takut dan kemudian tanpa ragu.
Dan kemudian ketika ada peperangan, Aisyah sebagai penyuplai bahan makanan untuk orang-orang muslim, maka Aisyah pergi ke garis peperangan paling depan untuk menyuplai. Karena apa? Kan pada umumnya kalau wanita, bagian orang yang bagian menyuplai makanan itu enggan atau takut untuk pergi ke garis depan, karena yang pertama takut akan terbunuh, yang kedua takut akan dijadikan budak. Kemudian Aisyah ini tanpa ragu-ragu menuju garis depan untuk memberikan. Intinya apa? Agar suplai makanan itu rata dari belakang sampai depan. Kemudian yaitu surat yang berikutnya, yaitu senantiasa beribadah, yaitu zikir, tasbih, sholat duha, dan yang lain. Bagaimana disebutkan tadi di pertengahan bahwa ketika Aisyah radhiyallahu anha lupa ketika hendak melakukan sholat sunnahnya, maka Aisyah akan menyesali perbuatannya. Dan setiap kali Aisyah membaca ayat yang mengandung ancaman, dia berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya. Dan kebalikannya, jika Aisyah mendengar ayat-ayat yang di sini kan mengatakan bahwa setiap kali Aisyah membaca ayat yang mengandung ancaman yaitu entah itu ancaman dari neraka, kemudian entah itu ancaman dari siksa kubur, maka Aisyah berdoa kepada Allah agar diampunkan dari ayat-ayat tersebut. Dan ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran kenikmatan, entah itu kenikmatan surga, kemudian entah itu kenikmatan seorang amalan yang baik dan sebagainya, maka Aisyah berdoa, ya Allah, semoga yang di situ adalah aku dan saudara-saudaraku sekalian. Seperti itu. Baik, selanjutnya jadi dari keterangan Bapak atau keterangan saya sendiri, jika ada salahnya itu murni dari saya sendiri, karena pada dasarnya manusia itu tempat atau wadatnya salah dan lumuran dosa. Dan apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada zat yang paling benar di dunia dan di alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.